Nan Munwo dengan cepat setuju, dan setelah berpikir sejenak, dia mulai meminta maaf dan mengakui kesalahannya dengan sakit hati. Hanya saja dia hanya bisa mempercayai setengah dari apa yang dia katakan. Lagi pula, dia masih belum punya nyali untuk mengatakan apa yang dia rencanakan, jadi dia hanya bisa menyembunyikan sebagian saja. Reputasi saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Feng Tianxing di masa depan. Setelah kata-kata ini selesai, Feng Tianxing melambaikan tangannya dan menarik maksudnya, dan lelucon hari ini akan berakhir. Secara keseluruhan, Feng Tianxing cukup puas. Satu-satunya hal yang mengecewakannya adalah kekosongan. Dia tidak menemukan setan di tempat persembunyian yang relatif tersembunyi yang telah dia persiapkan sebelumnya, yang cocok untuk ditonton. Adapun menggunakan caranya sendiri untuk mendeteksinya, itu memakan waktu dan melelahkan. Dia tidak bisa menjauh dari dirinya sendiri, dan dia tidak bisa memastikan apakah Void melihat lelucon ini. Melihat bahwa masalah yang diumumkan ke dunia luar telah berakhir, Nan Munwo dengan cepat mendatangi Feng Tianxing dan berlutut, menunggu Feng Tianxing untuk menanganinya. Feng Tianxing memesan dengan santai. Sekarang kekosongan menunggu di luar. Anda tahu situasi spesifiknya, jadi saya tidak akan merinci. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mempersiapkan orang-orang Anda dan pergi ke yurisdiksi Laksamanayan untuk membantu bertahan. Jika Anda dapat bertahan sampai masa depan, saya akan memimpin tentara Enter pada hari penyerangan. Ikuti saya untuk menyerang kehampaan dan memberikan kontribusi. Namino sedikit terkejut. Dia sudah memikirkan hukuman seperti apa yang akan diberikan Fengtian Guild kepadanya, dan dia siap untuk menanggapi. Tetapi pada akhirnya, dia hanya diminta untuk membawa klannya ke medan perang. Harga terbesar tidak lebih dari fakta bahwa keluarga tersebut telah berpindah tempat untuk tinggal di tempat yang lebih berbahaya, dan itu saja. Kerugiannya tidak lebih dari sekutu keluarga yang tidak bisa diandalkan ini. Dan menjauh dari sini tidak hanya dapat melayani Feng Tianxing, tetapi juga menghindari dilecehkan oleh para pengikut fanatik Feng Tianxing itu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini tidak seperti hukuman, melainkan seperti menemukan tempat baginya untuk menetap. Nan Munwo tidak dapat mempercayainya, dan setelah bertanya kepada Feng Tianxing dengan berani, dia mendapat jawaban positif, dan kemudian dengan gembira bersujud lagi, dan buru-buru merekrut anggota klan, bersiap untuk memindahkan keluarga. Feng Tianxing menyaksikan Nan Munwo pergi, tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Jika bukan karena status keluargamu, aku harus memberimu sesuatu yang kejam hari ini. Dimanapun pengkhianatannya, kebanyakan dari mereka akan dihukum berat. Jika mereka tidak dihukum berat, bagaimana mereka bisa mendapatkan prestise? Tapi identitas Namino ini agak istimewa, sebagai kekuatan keluarga, dan keluarga pertama yang setia kepadanya di tanah di bawah yurisdiksinya. Dia harus diberikan perlakuan khusus apapun yang terjadi. Membiarkannya pergi berarti membiarkan keluarga iblis lain yang masih menonton dengan jelas mengetahui bahwa mereka dapat bersembunyi dan tidak menimbulkan masalah, atau datang untuk melayani Feng Tianxing dan mendapatkan hadiah ketenaran. Tetapi jika mereka tidak memilih dua jalan ini, jika mereka ingin membuat masalah, Feng Tianxing akan memberi mereka pelajaran mendalam satu persatu. Meskipun Namino Liwei tidak dapat dibunuh sekarang, tidak ada keluarga lain yang dapat melarikan diri. Kombinasi kebaikan dan kekuatan adalah kunci untuk mengendalikan kekuatan keluarga ini. Masalah sepele di sini telah ditangani. Feng Tianxing dapat mundur dan pergi. Tetapi dia tidak melakukannya. Tetapi menunggu dengan tenang. Menunggu hasil yang akan mengejutkan iblis di lingkungan pengaruhnya. Tidak lama kemudian, bawahan yang datang dari kota utama kembali satu demi satu, dan menempatkan kepala iblis satu persatu di luar reruntuhan aula. Feng Tianxing menyaksikan semua ini dalam diam, dan juga menyaksikan semua ini, dan anggota keluarga Nanmu. Mereka tahu betul dari siapa kepala iblis ini berasal. Jika semua kepala ini digabungkan, itu akan menjadi kehancuran sebuah keluarga. Sebanyak 20 ras iblis yang berbeda menumpuk di atas bukit, dan semua ras iblis diam. Bahkan Namino yang kembali selama periode itu tidak berani berbicara, hanya berani berdiri diam di samping, menunggu Feng Tianxing berbicara. Setelah beberapa saat, semua bawahannya kembali, dan keluarga yang mencari hak mereka sendiri dengan Nan Munwo dimusnahkan satu persatu, dan Feng Tianxing bangkit. Kirimkan saya perintah. Tentara akan kembali ke kota utama untuk beristirahat, dan saya akan pergi ke perbatasan untuk memeriksa situasi dalam kehampaan. Di masa depan, jika ada yang melanggar aturan yang saya tetapkan, ini akan menjadi pelajaran dari masa lalu. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing merobek celah ruang dengan santai, memasukinya, dan benar-benar menghilang dari pandangan semua iblis. Sampai tentara pergi, Namino menarik satu-satunya tetua yang mengikutinya dengan rasa takut yang masih tersisa, tangannya gemetar. Penatua, jika kita mengambil langkah yang salah, tetua itu juga memiliki rasa takut yang tersisa untuk beberapa saat, dan dia menahan hukuman setelah waktu yang lama. Salah jalan, ini takdir kita. Pada saat ini, Nan Munwo tahu bahwa Feng Tianxing tidak membiarkannya pergi, juga tidak memikirkan keluarganya,
tetapi mengikatnya dengan kuat ke keretanya. Perbedaan bahkan lebih rendah. Dia tidak lagi memiliki kemungkinan untuk mengatakan tidak di depan Feng Tianxing. Bahkan jika ada gunungan pedang dan lautan api di depannya, dia masih harus bergegas maju. Nan Munuo menghela nafas panjang. Jika dia tidak percaya pada janji itu, dia akan dimusnahkan oleh Feng Tianxing. Jika dia percaya pada janji itu, dia hanya akan hidup di bawah kehendak Feng Tianxing, dan kejatuhan bisa terjadi kapan saja. Dalam situasi seperti itu, Nan Munuo menyadari bahwa meskipun dia tidak kehilangan rakyatnya, dia telah kehilangan segalanya. Satu-satunya pilihan di hadapannya adalah mengandalkan dirinya sendiri dan orang-orangnya untuk berperang berdarah, dan berdoa agar Feng Tianxing tidak mengirim mereka ke kematian. Hanya dengan mengumpulkan sedikit pahala secara perlahan, kita dapat bertahan hidup dengan ketenangan pikiran. Saat Namino melihat sekeliling, sudah ada banyak keluarga iblis kecil yang mengawasi di luar, dan bahkan memperebutkan tempat kecil mereka. Sebelum mundur, orang-orang ini sudah mulai merambah wilayah mereka, yang membuat Namino merasa malu. Elder, biarkan suku berkemas dan pergi. Tempat ini tidak lagi cocok untuk kita tinggali. Setelah Feng Tianxing menangani masalah Nan Munuo, dia langsung merobek ruang itu. Tetapi alih-alih datang ke yurisdiksi Laksamanayan, dia menoleh dan kembali ke kota utama. Urusan hari ini tidak kecil. Jika keluarga ini menyebabkan pemberontakan, mereka harus duduk sendiri. Feng Tianxing kembali ke kota utama karena dia takut akan kebakaran di halaman belakang rumahnya. Lagi pula, dengan begitu banyak keluarga yang menonton, kekuatan mereka tidak akan jauh lebih rendah dari milik mereka jika mereka berkumpul bersama. Dengan sedikit kecerobohan, dia kehilangan kekuatan kota utama yang telah dia kelola dengan susah payah. Ketika Feng Tianxing kembali, bawahan Kedan mendapat kabar tentang Feng Tianxing dan diam-diam mengirim seseorang kembali. Mereka menemukan tujuan sebenarnya dari Feng Tianxing, dan kekalahan hanyalah sebuah langkah di tangannya. Membersihkan bahaya tersembunyi internal mereka. Pada saat yang sama, mereka juga melihat betapa elit bawahan Feng Tianxing, dan tahu lebih jelas bahwa tentara seperti itu tidak dapat dihancurkan oleh kehampaan untuk memusnahkan jutaan orang. Penemuan ini segera dikirim kembali oleh mereka. Setelah Feng Tianxing mengetahuinya, dia juga mengirim seseorang untuk mengirimkan surat ke Kedan secepatnya.